Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Hobi Ari. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Pada hari ini aku rencananya akan membawa si Vario tuh ke bengkel karena ada kebocoran di pompa power steeringku. Jadi waktu aku spuring kemarin, begitu mobilnya diangkat tuh terlihat langsung banyak bekas oli nempel di plastik pelindung mesin di bawah. Dan aku juga sudah beli kit untuk betulin power steeringnya, cuman karena keterbatasan alat-alat di rumahku, jadi aku nggak bisa ngerjainnya di rumah. Jadi aku akan bawa mobilnya ke bengkel. Lebih tepatnya aku akan bawa ke Bintaro Trade Center BTC ke Dewi Motor. Di bengkel itu juga aku melakukan perawatan dari si Vario ini karena memang Dewi Motor itu cukup lengkap, jualan spare partnya. Kemudian di sekelilingnya juga ada beberapa kios-kios yang jual spare part Honda. Namun si Dewi Motor sendiri adalah jual part ex Singapura. Jadi kita bisa sambil nyari-nyari kanibalan dari mesin kalau misalnya diperlukan. Jadi nggak usah takut kita nggak dapat ketersediaan part di situ. Dan teman-teman Honda Boy Jakarta Selatan Tangerang tuh biasanya main ke situ dari urusan mobil perawatan mobil harian maupun sampai modifikasi swap engine. Jadi bagaimana aktivitas perbengkelanku hari ini? Simak terus video ini sampai selesai. Yes, kita sampai di Dewi Motor yang berlokasi di Bintaro Trade Center yang menjual part ex Singapura. Di sini jualannya itu adalah mesin, gearbox CVT, juga ada Delco dan part-part lain dari mobil Honda. Jadi teman-teman yang mencari pacopotan di daerah Jakarta Selatan, ini salah satu tempat surganya Honda. Sekarang saatnya mengeksekusi si Vario. Setelah didongkrak ini kita pasang jack stand untuk mempermudah membongkar pompa power steering sekaligus mengecek ada kebocoran apa saja di bawah mesin. Pertama-tama kita lepas dulu baut-baut yang memegang bracket pompa power steering, dan selanjutnya kita lepas belt power steering yang kesambung ke puli crankshaft. Setelah fibra terlepas, sekarang kita lepas baut dari selang high pressure dengan menggunakan kunci T. Akhirnya pompa power steering bisa dilepas, dan jangan lupa siapkan wadah untuk menampung ceceran oli power steering dari selang high pressure maupun dari selang balik yang menuju ke botol tampungan oli power steering. Di sini kita memerlukan special tools untuk membuka baut puli, yaitu obeng ketok. Wah, ini aku di rumah nggak punya nih, makanya aku harus bawa ke bengkel untuk bongkar pompa power steering ini. Kesulitan berikutnya ditemui adalah saat melepas pi menggunakan tang. Akhirnya pompa power steering berhasil kita bongkar dan kita cek seal yang ada dalam kondisi gepeng. Maka dari itu kenapa terjadi rembes pada pompa power steering ini. Bagian internal pompa power steering kita bersihkan menggunakan cleaner, kemudian kita lap, dan selanjutnya kita pasang seal yang baru ke posisinya semula.
Setelah pompa power steering selesai dirakit, kita kembalikan posisinya di ruang mesin Vario. One eternity later. Oke teman-teman, aku sudah di rumah lagi. Tadi ngebengkelnya sudah selesai. Jadi konklusi dari video kali ini adalah kita perbandingkan berapa cost breakdown yang harus dikeluarkan untuk pertama adalah kita misalnya pompa power steeringnya beli baru. Terus yang kedua kita beli part copotan dari pompa power steering. Yang ketiga adalah seperti aku tadi adalah aku beli sealnya sendiri, terus bawa ke bengkel, kemudian dibongkar dan dipasang seal yang baru dan dirakit kembali. Oke, yang pertama adalah kita yang membeli pompa power steering baru. Pompa power steering baru itu di online shop harganya kisaran 1,5 juta sampai 2 juta, tergantung tokonya dan daerah. Mungkin kalau misalnya kita beli terus kita pasang di bengkel, kurang lebih ongkosnya mungkin sekitar 150.000 sampai 200.000 jasanya. Kemudian kalian harus membeli 1 liter oli power steering, itu sekitar 50.000 si botol kuning. Oke, yang kedua adalah kalau misalnya kita membeli part copotan pompa power steering. Di Dewi Motor kurang lebih harganya sekitar 500.000. Kemudian ada potensi juga setelah dipasang bisa jadi antara bocor atau bearingnya bunyi. Otomatis kalian harus keluar extra cost untuk misalnya membongkar kembali, beli bearingnya atau beli sealnya lagi. Nah, kalau misalnya beli sealnya tadi aku belinya 80.000 seal kitnya itu. Cuman itu kayaknya yang KW karena ada range harga antara 80.000 sampai 250.000. Nah, itu tinggal kalian pilih saja yang mana. Kemudian untuk bearingnya itu sekitar 60.000. Ditambah ongkos ngebongkar tadi adalah 250.000 dan olinya 50.000 seliter saja. Jadi kira-kira yang dikeluarkan untuk opsi kedua dengan membeli pompa power steering copotan adalah segini. Nah, oke, yang ketiga ada yang aku lakukan tadi. Aku beli sealnya sendiri, sealnya itu seharga 80.000. Kemudian pompa power steeringku itu dibongkar, ongkosnya 250.000. Kemudian aku juga harus beli bearing baru sekalian, itu 60.000. Kemudian untuk oli power steeringnya aku masih ada sisa yang lama, jadi aku pakai yang lama. Dan satu lagi aku juga beli cleaner untuk bersih-bersih lah, itu sekitar 30.000. Jadi total untuk pengerjaan penggantian seal kit power steeringku adalah seperti ini. Nah teman-teman, kalau yang kalian memilih opsi nomor 2, misalnya kalian rasa pompa power steeringnya udah nggak bisa diperbaiki, kalian harus beli copotan, bisa saja sih dengan komunikasi ke toko yang terpercaya, memastikan bahwa barang yang kalian beli itu adalah yang paling bagus kondisinya. Nah, di Dewi Motor tadi insya Allah sih barangnya bagus-bagus karena aku sudah langganan beli part copotan di situ. Termasuk kemarin waktu mobilku turun mesin di 2017, semua partnya tuh aku minta tolong Mas Mamat yang nyariin. Ya alhamdulillah aku tidak perlu lama-lama lagi untuk merakit kembali mesin mobilku. Nah, jadi teman-teman semua dikembalikan ke budget kalian sendiri dan mana yang terbaik buat kalian. Di sini aku cuma bisa sharing kira-kira berapa cost yang diperlukan untuk memperbaiki pompa power steering. Baik teman-teman, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk klik tombol like, komen di bawah dan subscribe ke channel ini dan share video ini ke teman-teman kalian lainnya. Dan sekian dulu video kali ini dan sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.